Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi. Senang sekali kita masih bisa berada di dalam program Sarapan Sorgawi bersama dengan seluruh keluarga besar SKBB, bahkan seluruh anak-anak yang ikut mendengarkan firman Tuhan setiap pagi. Kerabat dan sahabatku, kita akan menyambut Sarapan Sorgawi pagi hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang sangat luar biasa. Kami senantiasa bersuka cita untuk pagi yang indah, untuk hari-hari yang Tuhan berikan. Dan kami percaya semua itu akan indah pada waktunya. Bapa berfirmanlah, kenyangkan, isi penuh piring hati kami, agar kami boleh didapati setia, sehat di dalam-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau menyambut sarapan sorgawi yang daripada-Mu. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, para kerabat dan sahabatku, dan khususnya keluarga besar SKBB, saya selalu bersuka cita ketika mempersiapkan firman Tuhan dari hari ke hari di dalam program Sarapan Sorgawi. Memang saya tidak berkhotbah di gereja besar, di atas panggung mimbar gereja, tetapi saya mengucap syukur di dalam segala keterbatasan saya masih dipercayakan oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saat ini di dalam kamar saya yang mungil, di mana ada meja tempat saya bekerja, ya selain tempat tidur, tetapi saya merasakan sukacita sekali. Kasih Tuhan sangat luar biasa, bukan hanya untuk saya, tetapi untuk setiap saudara, anak-anakku, kerabat dan sahabatku yang menikmati sarapan sorgawi setiap pagi. Judul tema minggu ini adalah Dunia Sudah Tua. Ya, bukan opung aja yang sudah tua, bukan oma, opa saja yang sudah tua, kungkung popo, bahkan termasuk saya yang sudah berusia 60 tahun lebih. Tetapi terlebih lagi dunia ini sudah sangat tua, ya. Dunia ini sudah tua. Seringkali kita mendengar ungkapan ini. Ungkapan ini seringkali disampaikan ketika orang merasakan bahwa dunia ini sudah rusak di mana-mana, ya. Bahwa dunia ini sudah penuh dengan kejahatan. Bahwa dunia ini sudah penuh padat dengan penduduknya yang selalu bertambah-tambah begitu. Seringkali ada ungkapan yang menyatakan dunia ini sudah tua. Mari kita akan belajar di dalam firman Tuhan apa yang dimaksud dengan ungkapan dunia sudah tua. Dan pada pagi hari ini judul firman Tuhan berkata, Tuhan akan datang kembali. Tuhan akan datang kembali. Anak-anakku, kerabat dan sahabatku, seluruh yang sedang menikmati sarapan sorgawi pada pagi hari ini.
Kita tahu semua orang di dunia berkata tentang kiamat. Ya, katanya kalau nanti kiamat dunia akan lenyap. Semua orang akan mengalami kematian begitu. Ya, nggak ada lagi dunia ini. Tetapi pada pagi hari ini kita akan belajar apa sih maksudnya dunia ini akan kiamat. Kita akan membaca dulu ya sesuai dengan judul perikop pada pagi hari ini, judul firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu Tuhan akan datang kembali. Kita membaca dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Jadi, Kisah Rasul pasal pertama ini mencatat kisah, bukannya dongeng, ya, kisah nyata, fakta yang sebenarnya pada waktu hari kenaikan Yesus ke sorga. Jadi setelah dia bangkit, disalibkan, lalu mati 3 hari, hari yang ketiga dia bangkit, dan selama 40 hari dia masih terus menyatakan diri kepada murid-muridnya. Dan setelah itu dia naik ke sorga. Ya, waktu itu para murid-muridnya sedang menatap dia, memperhatikan dia. Yesus gurunya yang tadinya disalib, mati, dan mereka begitu takut putus asa. Tiba-tiba saja di hari ketiga Yesus bangkit menampakkan diri kepada mereka. Para muridnya menjadi kuat kembali, menjadi sukacita kembali. Tetapi hari ini ketika mereka sedang berkumpul di Bukit Zaitun, lalu apa yang terjadi? Mereka melihat guru mereka, Yesus Kristus itu, secara perlahan-lahan tapi pasti makin terangkat dan sampai ke awan-awan. Ya. Ketika para muridnya melihat semua itu, tiba-tiba ada 2 orang yang berpakaian putih. Ya, ini rupanya malaikat yang berdiri di dekat mereka dan berkata, seperti tadi yang kita sudah baca, katanya, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang saat ini terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Jadi waktu itu mereka berkumpul di Bukit Zaitun, lalu Yesus berpesan. Yesus berjanjikan bahwa dia akan mencurahkan Roh Kudus. Dan setelah itu Yesus naik, terangkat ke awan-awan. Murid-muridnya menjadi bingung, melongok, gak bisa ngomong apa-apa, ya, terkesima begitu. Lalu ada 2 malaikat yang berkata bahwa Yesus yang sekarang terangkat ke sorga juga akan datang kembali dengan cara yang sama. Artinya apa? Dia datang dari langit, turun, nampak di atas awan-awan. Nah, anak-anakku, inilah yang dunia katakan hari kiamat. Ya, sekarang kita nggak mau bicara dulu tentang hari kiamat, tapi kita lagi bicara tentang bahwa Yesus akan datang lagi. Ya, Yesus akan datang lagi loh. Yesus Kristus yang kita sembah, yang kita percaya sebagai Tuhan dan sudah naik ke surga, dia akan datang lagi. Ya, mau ngapain dia datang lagi? Kita baca dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Perhatikan baik-baik ya. Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Siapa? Yaitu Yesus.
Sebab dalam Kisah Rasul dikatakan Yesus yang naik akan turun dengan cara yang sama. Sekarang dikatakan Tuhan sendiri, berarti Yesus itu adalah Tuhan sendiri. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit sesudah itu. Jadi waktu Yesus turun ya di awan-awan, orang-orang mati yang di kuburan-kuburannya, yang mati dimanapun, tapi bukan sembarangan orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena dikatakan orang-orang mati, ya, katanya orang-orang mati yang di dalam Kristus akan dahulu bangkit. Wah, mereka akan bangkit, artinya mereka akan hidup lagi, ya, keluar dari kuburnya, begitu. Serem dong, zombie dong. Enggak begitu, ya. Itu nanti lagi kita pelajari. Lalu katanya, kita yang hidup nih, kita yang masih hidup, kalau saat nanti Tuhan datang, saya masih hidup, kamu masih hidup, masih tinggal di dunia, akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Kita pun akan terangkat, ya, dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kalau nanti Tuhan datang yang kedua kali, Dia mau jemput kita, orang yang sudah mati lebih dulu atau orang yang masih hidup, akan sama-sama diangkat naik ke atas awan. Di atas awan-awan sama seperti waktu Yesus naik, begitu ya. Lalu akan tinggal bersama-sama. Senang sekali bukan? Inilah janji Tuhan Yesus Kristus kepada orang yang percaya. Bahwa ketika kita percaya kepada Kristus, dosa kita diampuni, kita hidup di dalam dunia setia, taat kepada perintahnya, maka kita menantikan hari kiamat bukan dengan rasa takut, tetapi dengan menanti-nantikan dengan penuh kerinduan. Kenapa? Karena saat itulah kita akan diangkat ke awan-awan bersama-sama, tinggal selama-lamanya dengan Dia di sorga. Mari anak-anakku, jangan tidak percaya bahwa hari kiamat itu ada. Atau kamu percaya hari kiamat itu ada, kamu menjadi takut. Atau kamu percaya hari itu kiamat itu ada, lalu kamu cuek. Mari hiduplah menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka kamu akan diangkat bersama-sama dengan Dia ke awan-awan, bersama-sama juga dengan saya dong, ya. Dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, senang sekali kami mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Ada banyak berita yang berkata bahwa dunia sedang hancur. Dunia akan kiamat, dunia akan lenyap. Tetapi hal-hal seperti itu membuat kami mengerti bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan kami tidak menjadi gentar, kami menjadi sukacita karena memang kami menanti-nantikan kedatangan Tuhan supaya kami boleh bersama-sama terangkat ke awan-awan dan ke sorga nanti. Tolong kami ya Tuhan, agar hidup kami hari lepas hari boleh melakukan kehendak Tuhan.
Kami tidak bercacat celah. Kami setia. Terima kasih ya Tuhan, pimpin hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, semua kerabat dan sahabatku, rekan-rekan kerjaku, beritakan bahwa Yesus akan datang kedua kali. Itulah hari kiamat. Sudah siap belum? Ya, sudah setia belum? Sudah hidup dalam kebenaran belum? Supaya ketika Yesus datang kedua kali, kita juga akan diangkat bersama-sama ke awan-awan menuju ke sorga. Sampai bertemu besok pagi. Tuhan Yesus memberkati.